Dah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai macam-macam sentra yang terdiri dari sentra persiapan, sentra balok, sentra main peran, dan sentra main peran besar dan sentra main peran kecil. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yuri Rahmasari. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai sentra persiapan. Nah, sentra persiapan ini merupakan pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung. Nah, kegiatan ini berguna untuk membantu anak mempersiapkan diri dalam rangka pendidikan selanjutnya. Lalu berikutnya yaitu tujuan pembelajaran di sentra persiapan. Yang pertama yaitu menumbuhkan kecintaan anak terhadap segala macam ilmu. Yang kedua, mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak yang mencakup 6 aspek, yaitu ada aspek agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, seni, bahasa, dan kognitif. Yang ketiga yaitu menumbuhkan minat membaca, menulis, dan berhitung bagi anak. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya sebagai sarana belajar. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa anak itu belajar melalui bermain. Dan tujuan yang kelima yaitu mengenalkan kepada anak tentang peraturan dan saling menghargai dengan sesama temannya ketika mereka melakukan kerjasama dalam rangka mempersiapkan pendidikan selanjutnya. Lalu selanjutnya, nah, kegiatan bermain di sentra persiapan itu ada berbagai macam. Ini ada beberapa contoh kegiatan bermain di sentra persiapan. Yang pertama ada bermain kartu angka dan huruf. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan konsep bilangan, lambang bilangan, bentuk huruf, dan berbagai macam huruf kepada anak, dan serta memotivasi anak untuk menambah kosakatanya. Ada beberapa alat yang disediakan di kegiatan ini, seperti kartu angka, berbagai macam kartu huruf, potongan kata, dan sebagainya. Lalu kegiatan yang kedua yaitu bermain meraba huruf dan angka. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan angka dan huruf kepada anak serta mengenalkan tekstur. Nah, ada pun alat yang harus disediakan, yaitu berupa angka dan huruf yang terbuat dari beberapa bahan yang bertekstur, misalnya dari amplas atau bahan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada bermain membuat pola. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk melatih kecermatan anak meniru pola, serta melatih koordinasi antara tangan dan mata anak. Nah, alat yang disediakannya dapat berupa tutup botol, biji-bijian, dan sebagainya. Dan kegiatan yang keempat yaitu ada bermain dengan komputer. Kegiatan bermain ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak, serta melatih saraf motoriknya. Nah, alat yang disediakannya yaitu komputer yang sudah ada menu bermain huruf dan angka, mengklasifikasi dan mengurutkan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, secara umum, ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam sentra persiapan. Yang pertama ada bahan untuk mengelompokkan. Nah, misalnya mozaik, potongan kayu dengan berbagai ukuran, kancing dengan berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bahan untuk diurutkan. Nah, bahan untuk diurutkan itu misalnya boneka dengan berbagai macam ukuran, gambar seri, atau puzzle, dan yang lainnya. Yang ketiga ada bahan untuk motorik halus.
Bahan untuk motorik halus dapat berupa kertas dengan berbagai macam ukuran dan ketebalan untuk kegiatan merobek dan meremas. Lalu ada alat untuk menulis, menggambar, alat untuk memotong, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bahan untuk kegiatan huruf dan angka. Nah, bahan-bahannya dapat berupa huruf-huruf yang terbuat dari berbagai macam bahan, misalnya dari kayu, lalu ada angka, puzzle huruf, puzzle angka, kartu kata, sempoa, buku, dan yang lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yusni. Sentra selanjutnya yaitu sentra balok. Nah, sentra balok itu merupakan salah satu sentra yang disediakan bagi pendidikan anak usia dini. Sentra balok itu memfasilitasi berbagai jenis media dan sumber belajar bermain tentang konsep bentuk, seperti ukuran, ketertarikan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Nah, bermain balok juga selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan main peran mikro, di mana bangunan yang dibangun anak itu akan dijadikan atau akan digunakan untuk bermain peran. Terus efek yang diharapkan dalam metode sentra balok ini adalah anak itu bisa mengenal ruang dan bentuk sehingga dapat mengembangkan kecerdasan visual secara optimal dan dapat mengenal bentuk geometris yang sangat berguna untuk pengetahuan dasar matematika. Dalam sentra balok ini itu ada manfaatnya. Beberapa manfaat ini diantaranya yang pertama yaitu belajar mengenal konsep. Nah, dalam bermain susunan balok ini anak akan ditemukan beragam konsep seperti warna, bentuk, ukuran, dan keseimbangan. Nah, orang tua dan guru bisa mengenalkan konsep-konsep tersebut ketika anak bermain susun balok. Manfaat kedua yaitu belajar mengembangkan imajinasi. Karena dengan membangun sesuatu tertentu diperlukan kemampuan anak dalam berimajinasi. Nah, imajinasi yang dituangkan dalam karya ini mengasah kreativitas anak dalam menciptakan beragam bentuk. Selanjutnya, melatih kesabaran. Nah, dalam menyusun balok ini satu demi satu agar terbentuk suatu bangunan, anak itu memerlukan kesabaran. Nah, berarti ia melatih dirinya sendiri untuk melakukan proses dari awal sampai akhir demi mencapai imajinasi yang dia inginkan. Manfaat keempat yaitu secara sosial anak belajar berbagi. Nah, ketika bermain susunan balok ini, apalagi bersama teman-temannya, anak itu akan terlatih untuk berbagi. Nah, misalnya jika ada temannya itu kekurangan balok, nah anak ini akan diminta untuk mau berbagi balok yang dia punya dengan temannya. Nah, perlahan tapi pasti gitu ya, anak juga akan belajar untuk tidak saling berebut saat bermain mau bermain balok ataupun yang lainnya. Manfaat selanjutnya yaitu mengembangkan rasa percaya diri anak. Ketika anak bermain susunan balok dan bisa membuat bangunan, tentu anak akan merasa puas dan gembira ya. Nah, pencapaian ini itu akan menumbuhkan rasa percaya diri anak terhadap apa yang telah dia capai atau percaya diri akan dia memiliki kemampuan itu ya. Selanjutnya meningkatkan kemampuan anak dalam menyusun pola.
Nah, ini terjadi ketika anak dapat mengembangkan berbagai jenis perbedaan pola-pola bentuk balok yang dibuat. Manfaat selanjutnya meningkatkan kemampuan kerjasama dan proses sosial. Nah, ketika anak bermain bersama-sama, bekerja dalam satu tim untuk menyusun balok tersebut. Jadi, anak itu mampu membuat suatu bangunan bersama-sama dengan temannya. Dan di situ juga kemampuan kesabarannya pun diuji gitu ya. Apalagi kerja sama tim pun akan diasah di situ. Terus meningkatkan dan mempertajam kemampuan konsentrasinya. Jadi menyeimbangkan bagaimana cara satu dengan yang lainnya itu tersusun dengan rapi. Nah, itu konsentrasi diasah. Yang terakhir, manfaat terakhir yaitu mengembangkan kemampuan motorik halus anak pada tingkatan yang semakin baik. Jadi ketika bermain balok, anak itu akan satu persatu kan menyusun balok ya. Nah, itu sangat sangat digunakan gitu motorik halusnya dalam memegang, menyimpan, dan menyusun. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan ketika bermain balok. Dalam bermain balok ada beberapa tahapan yang akan dicapai oleh anak. Yang pertama adalah tahap 1, tahap tanpa bangunan. Di tahap ini, anak meneliti ciri-ciri fisik dari balok dengan membuat suara-suara, memindahkan, menggerakkan, melakukan percobaan, dan sebagainya. Kemudian di tahap 2 ada susunan garis lurus ke atas, yaitu anak menumpuk atau menyusun balok-balok ke atas atau ke samping. Tahap ketiga, garis lurus ke samping. Anak menempatkan balok-balok bersisian atau dari ujung ke ujung dalam satu garis. Tahap 4, susunan daerah lurus ke atas. Anak membangun dengan cara menggabungkan tumpukan-tumpukan balok dan atau menumpuk garis demi sisi. Tahap kelima, susunan daerah mendatar. Anak mengkombinasikan barisan-barisan dari balok dalam daerah mendatar. Tahap 6, ruang tertutup ke atas. Anak menempatkan 2 balok sejajar yang berjarak dan menghubungkan di antara 2 balok dengan 1 balok di atasnya, membentuk lengkungan atau jembatan. Tahap 7, ruang tertutup mendatar. Anak membuat bentuk seperti kotak terbuka dari 4 atau lebih balok-balok. Tahap 8, membangun bangunan 3 dimensi atau bangunan padat. Anak membuat daerah mendatar dari balok dan menumpuk 1 atau 2 lebih lapisan dari balok. Menyusun bangunan 3 dimensi yang penuh, tidak berongga. Tahap 9, ruang tertutup 3 dimensi. Anak membuat atap pada bangunan seperti kotak yang terbuka menjadi ruang tertutup. Tahap 10, menggabungkan beberapa bentuk. Anak menggabungkan bermacam-macam kombinasi dari bangunan-bangunan, garis lurus, 2 dimensi, dan 3 dimensi, namun bangunan tersebut belum diberi nama. Tahap 11 adalah pemberian nama dari benda yang dibentuk. Tahap 12, 1 bangunan, 1 nama. Anak memberi nama pada seluruh bangunan balok sebagai 1 benda. 1 bangunan merepresentasikan 1 benda. Tahap ke-13, bentuk-bentuk. Balok diberi nama. Anak memberi nama bentuk-bentuk balok dalam suatu bangunan mewakili benda-benda seperti kursi atau meja. Tahap 14, memberi nama objek yang terpisah. Anak membangun bangunan termasuk objek-objek yang terpisah dan memberi nama masing-masing objek tersebut. Tahap ke-15, merepresentasikan ruang dalam. Maksudnya adalah membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruang dalam yang belum sempurna. Tahap ke-16, objek-objek di dalam ditempatkan di luar. Anak membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruangan dan objeknya ditempatkan di luar. Tahap ke-17, representasi ruang dalam dan luar secara tepat.
Anak membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Objek-objek pun disimpan di dalam dan di luar, dipisahkan secara tepat. Tahap 18, bangunan dibangun sesuai skala. Anak membangun bangunan dengan bentuk-bentuk balok terpisah. Beberapa pengertian tentang skala mulai terlihat dalam bangunan. Dan tahap terakhir, tahap ke-19, bangunan yang terdiri dari banyak bagian. Anak membangun secara rumit, terdiri dari ruang dalam, petunjuk, jalan, dan pengertian skala. Kalau untuk tahap ke-19, jadi mungkin bentuk dari baloknya sudah terbentuk sempurna. Ada ruangan, ada penunjuk jalan, kemana arah ruang ini kemana, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu sentra bermain peran. Nah, sentra bermain peran merupakan sentra yang memfasilitasi berbagai sifat peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam aspek bahasa, kognitif, sosial, dan emosi anak dengan memberikan banyak kesempatan untuk memainkan peran. Nah, melalui sentra bermain peran ini, anak dapat memiliki mengekspresikan berbagai emosi sesuai peran yang mereka dapat. Nah, anak juga dapat mengetahui berbagai bahasa yang belum mereka tahu. Terus anak juga dapat bersosial. Sentra bermain peran ini merupakan wahana bagi anak-anak usia dini untuk menemukan konsep tentang aturan main dan skenario dalam sebuah drama atau cerita pendek. Nilai-nilai kehidupan, juga belajar menghadapi dan memecahkan masalah apapun dalam kehidupannya. Nah, sentra bermain peran ini diperuntukkan bagi anak dengan suatu pemahaman yang mutlak bahwa manusia dapat membangun kemampuan diri menghadapi kehidupan. Sentra bermain peran adalah sentra yang mengalirkan materi atau knowledge pada anak melalui main peran. Materi yang dialirkan ini melalui serangkaian kegiatan yang telah ditata dalam perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak. Semua mainan diarahkan pada satu titik, yaitu tujuan yang telah dirancang pembelajaran satu hari. Materi yang dialirkan pada anak dibingkai oleh tema. Adapun tema yang diambil adalah tema yang dekat dengan kehidupan anak. Misalkan kalau anak yang misalkan contoh hari ini temanya tentang buah-buahan, misalkan peran-perannya anak di di guru membuat cerita tentang buah-buahan, kehidupannya kayak gitu. Terus nanti diperankan oleh anak. Terus main peran juga disebut dengan main simbolik, role play, pura-pura, make believe, fantasi, imajinasi, atau main drama. Nah, main peran ada dua, yaitu main peran makro dan main peran mikro. Main peran mikro atau sentra main peran kecil dalam konsep main perannya, yaitu anak-anak bertindak sebagai sutradara atau dalang, dan pelakunya adalah boneka atau wayang-wayangan yang mereka mainkan dengan alat-alat dan bahan-bahan berukuran kecil, seperti boneka, orang atau binatang, rumah, balok, dan sebagainya. Nah, bermain peran mikro ini bisa menggunakan boneka jari, boneka tangan, kayak gitu. Terus main peran kecil ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan bahasa, sosial, emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main berukuran kecil. Nah, sedangkan untuk alat dan bahan bermain sentra main peran kecil ini, yaitu seperti berbagai miniatur mainan, miniatur alat rumah tangga, miniatur mainan alat kedokteran,
mainan alat transportasi, atau juga mainan mini alat tukang-tukang kayak gitu. Terus yang kedua ada sentra main peran besar, yaitu makro. Dalam konsep main peran besar ini, anak bertindak sebagai sutradara sekaligus aktor dengan memerankan dirinya sebagai aktor tersebut dan menjadi skenario dari kisah yang diperankan oleh orang lain. Nah, peralatan yang dibutuhkannya sederhana, hanya menggunakan alat-alat berukuran normal seperti peran dokter, koki, guru, pengusaha, atau polisi. Pada anak usia dini, drama yang diperankan di sentra main peran tidak memerlukan susunan kalimat-kalimat yang tertulis dalam buku untuk dihafal. Pola perilaku tersebut akan terstruktur oleh sendirinya, bermodalkan tema dan melalui pijakan awal yang jelas dengan guru sentranya. Jadi pada sentra main peran untuk anak nggak harus si itunya teh gak harus sesuai skrip, jadi yang penting mengarah ke tema kayak gitu. Anak yang memerlukan lingkungan yang aman dan menarik menurut suasana hatinya. Nah, anak bebas bereksperimen dengan transfer konflik dan belajar untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang menantang keberanian. Nah, sentra main peran makro ini menggunakan alat dengan ukuran sesungguhnya. Anak dapat menggunakan alat tersebut pada kegiatan mainnya. Sentra ini dapat mengekspresikan ide-idenya dengan memerankan seseorang atau sesuatu. Nah, sentra main peran mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengenal kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan aslinya. Nah, sedangkan alat dan bahan untuk sentra main peran makro ini ya seperti mainan untuk pasar-pasaran, mainan untuk rumah-rumahan, mainan untuk dokter-dokteran, mainan untuk kegiatan pantai, dan sebagainya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tezul, Pak. Bismillah, untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan sentra bermain peran. Nah, dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan itu berlangsung selama 15 menit. Namun, jika waktu habis dan permainan pada masing-masing kegiatan belum selesai, maka guru tidak memaksa atau tidak meminta anak untuk berpindah ke kegiatan lain. Fleksibel, guru akan memberi kepada anak kebebasan untuk memilih apakah tetap dengan permainan dalam kegiatan tersebut atau melanjutkan ke permainan lainnya. Terus selanjutnya ada peran guru dalam sentra bermain peran. Guru ikut berperan serta dalam kegiatan bermain peran dan memilih untuk bermain peran dengan anak yang cenderung diam dan tidak mau berinteraksi dengan temannya. Jadi lebih mengarahkan anak yang kurang aktif atau terlalu aktif, misalnya dengan cara mengajak anak bermain peran dan berdialog supaya anak terdorong untuk menjawab apa yang dikatakan oleh guru. Nah, jika terdapat anak yang jenuh dalam permainan, maka untuk mengatasi hal tersebut, guru memberikan motivasi atau stimulus kepada anak untuk lebih kreatif, sehingga anak termotivasi untuk melakukan kegiatan bermain peran. Nah, oleh karena itu, guru memiliki cara perkembangan anak, maka guru selalu siap untuk berpindah sentra sesuai yang dimasuki anak. Terus ada prosedur pembelajaran sentra bermain peran. Nah, prosedurnya itu sesuai dengan kurikulum 2013 yang mengamanatkan bahwa pembelajaran di PAUD menggunakan pendekatan saintifik. Nah, begitupun dengan bermain sentra peran ini dengan pendekatan saintifik, di mana proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilannya melalui tahapan mengamati, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir ada tujuan sentra bermain peran. Nah, tujuannya yaitu supaya anak
mengerti posisinya, menghormati perbedaan, memiliki empati yang tinggi terhadap peran yang beragam yang dimainkannya, serta sikap lainnya. Lalu mendukung keseluruhan tahap perkembangan anak, diantaranya dapat mengembangkan 7 kecerdasan majemuk seperti kecerdasan kinestetik, kecerdasan berbahasa, kecerdasan ruang, interpersonal, dan intrapersonal. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi, silakan di kolom komentar. Terima kasih.